tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Ya, nama saya nih, kalau yang belum kenal kita kenalan. Ya, terima kasih buat Pak Ritson dan Ibu Silva. Terima kasih untuk kesempatan kami dari Gesdia City Park bisa melayani di sini. Terima kasih, adalah ini kesempatan anugerah buat kami. Sebelumnya kita udah pernah melayani di sini ya. Sebelumnya kalau nggak salah 5 atau 6 tahun yang lalu, gitu ya. 6 tahun ya. 6 tahun yang lalu kita pernah melayani di sini. Tapi tempatnya bukan di sini ya, bukan di Pondok Bambu ini, tapi di Buaran ya. Betul ya Pak Ritson? Ya. Iya. Dulu kita pernah melayani. Wah, sekarang udah jauh lebih bagus ya. Wah, luar biasa, sangat diberkati Yayasan Al-Safan ini. Dan kiranya kita berdoa juga semakin diberkati lagi, biar nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin. Nah, kalau boleh tahu di sini ada berapa ya anak yayasan di sini yang hadir ya, yang hadir? Ada berapa? Yang hadir? Di absen 30. 30. Wow. Kalau boleh tahu yang paling dewasa umurnya siapa? Halo Kak. Ya, boleh diri siapa namanya? Halo Kak. Halo. Tiara. Tiara. Oke, Tiara. Kamu boleh tahu usia berapa? Usianya 32 Kak. 32. Wow. Sudah berapa lama di Yayasan Al-Safan? Sudah 10 tahun Kak. Sudah 10 tahun. Wow, kita beri aplaus ya. Wow. Ya, namanya Tiara ya. Mutiara Kak. Mutiara. Ya, panggilan Tiara ya. Mutiara. Oke. Terima kasih Mutiara, Tuhan Yesus berkati ya. Ya Kak. Wow. Ya, udah tadi berapa tahun? Di 15. 10. Oh, 10. Tadi ada 15 tahun siapa ya? Saya ngobrol. Boleh angkat tangan tadi 15 tahun siapa yang di sini? Yang paling lama kayaknya 15 tahun ya. Oh, 16 tahun. Oh, ada yang 16 tahun. Boleh bagi berdiri yang paling lama di sini berarti 16 tahun. Siapa namanya? Sebut aja. Sebut aja. Siapa? Sebut namanya. Nama saya Junjun. Junjun. Ya. Sudah 16 tahun di sini ya. Iya. Junjun usia berapa sekarang? Junjun. Saya usia 21. Junjun. Iya. Oh, Junjun, sorry. Junjun. Oh, Junjun sudah 16 tahun di sini. Sekarang usia berapa? 21. 21. Berarti dari 5 tahun ya. Dari masih balita berarti ya. Wow. Terima kasih Junjun. Yang di belakang. Ya, terima kasih. Apa nih? Yang di belakang. Junjun dan Mutiara, terima kasih ya. Ya, saya mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan di sini. Wah, pas dengar juga senang ya bisa melayani. Karena ya, terima kasih. Ya, karena melayani Tuhan itu adalah anugerah ya. Itu anugerah terindah. Nggak ada lagi anugerah terindah selain bisa melayani Tuhan. Bisa melayani presiden aja juga udah anugerah terindah ya. Apalagi melayani Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur tadi sempat terharu juga di belakang Seneng banget. melihat anak-anak Tuhan memuji dan menyembah Tuhan. Saya membawa sedikit aja ya, 10 menit aja, nggak usah lama-lama. Di Yohanes 9, boleh ada satu anak yang boleh bantu? Ada 9 ayat 1 sampai 5. Judul perikop orang yang buta sejak lahirnya. 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam. Terima kasih. Dengan siapa tadi? Mary. Mary, thank you ya. Ya, tadi di Yohanes 9 itu menceritakan tentang orang buta sejak lahir. Jadi, waktu Yesus sama murid-muridnya sedang berjalan, mereka melihat ada orang buta yang dari lahir. Murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, siapakah yang berdosa? Ingat nih, murid-murid Tuhan Yesus ini bertanya ya. Ingat,
murid-muridnya bertanya, "Guru, siapakah yang berbuat dosa?" Ingat, kalau kita bertanya, berarti kita sudah punya pemahaman ya, sudah punya wejangan dari mungkin dari adat tradisi atau dari orang tua ya. Jadi maka keluarlah pertanyaan-pertanyaan itu. Ya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Nah, murid-murid tanya nih sama Tuhan Yesus. Orang tuanya kah? Atau orang ini sendiri? Nah, saya sempat berpikir, kenapa kok dia bisa bilang, siapakah yang berdosa? Orang tuanya atau dirinya sendiri? Itu berarti mereka memahami bahwa kalau kita berdosa, orang tua berdosa, maka anak-anaknya akan mengalami masalah. Anak-anaknya akan mengalami entah musibah atau apapun itu. Mereka memahami itu, maka pertanyaan itu keluar. Atau dirinya sendiri. Nah, kalau dirinya sendiri ini, saya merasa mengapa dirinya sendiri? Artinya mereka memahami bahwa jika kita hidup, nanti kita mati, ada di kehidupan yang kedua. Maka di saat kehidupan kedua itu yang menentukan kita jadi seperti apa. Entah jadi orang yang luar biasa atau entar orang yang penuh dengan musibah. Karena mereka memahami seperti itu. Gitu. Jadi maka keluarlah pertanyaan-pertanyaan itu. Mengapa? Ya, jadi seperti reinkarnasi. Kalau kita anak Tuhan kan nggak memahami itu reinkarnasi. Jadi kalau kita baik, nanti kita pas mati kita bisa jadi kehidupan yang lebih baik lagi. Maka saya berpikir, murid-muridnya itu mungkin ada tradisi pola berpikir seperti itu. Jadi anak-anak Tuhan, dengarkan ini. Yesus menjawab apa? Di saat murid-muridnya bertanya, Yesus jawab apa? Bukan dia yang berdosa dan bukan juga orang tuanya yang berdosa. Artinya nggak ada kutukan gitu. Bukan karena kutukan, orang pikir kutukan atau turun-temurun. Yesus jawab, bukan karena dosa orang tuanya, bukan juga karena dosa orang itu sendiri, bukan. Tetapi apa? Ada yang bisa jawab, tetapi wow, keren. Mary ya tadi ya. Tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Berarti, nah, anak-anak Tuhan yang di sini nih punya pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kalian nyatakan. Amin. Amin. Nah, jadi kita hidup bukan sekedar makan, minum, atau bekerja saja, bukan. Ada pekerjaan Tuhan yang harus kita nyatakan. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi ada tugas di pundak kita. Jangan lupa anak-anak, ya ingat, ada tugas di pundak kita. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, Bapa kita, untuk menyatakan buat dunia ini. Pekerjaan apa sih? Saya ada bertanya pekerjaan apa? Banyak sih sebenarnya ya. Tapi saya ambil 2 aja. 2. Biar cepat selesai 5 menit lagi. 2 saja. Yang pertama kasih, pekerjaan kasih. Karena anak Kristen itu terkenal ya, dunia ini mengenal Kristen itu kasih. Kalau kita bertanya pada orang-orang dunia, orang Kristen itu terkenal kasih. Itu udah paling top, terkenal kasih. Bukan terkenal hukum ya. Jadi tidak menghukum anak-anak Kristen itu. Anak-anak Tuhan Yesus tidak mengenal hukum, tidak mengenal hukum, tetapi mengenal kasih, karena kita adalah kasih. Kenapa kita kasih? Karena Allah itu adalah kasih. Yesus itu datang bukan membawa kasih, tetapi Yesus itu adalah kasih itu sendiri. Gitu anak-anak, ya. Jadi tugasnya itu adalah kita harus kasih, menjadi terang buat sekeliling ya, menjadi dampak ya, bahwa wah, orang akan lihat ini orang siapa ya, baik banget ya. Pas dilihat, wih, anak Tuhan, orang Kristen. Wah, senang banget ya Tuhan Yesus dengarnya kan. Orang Kristen. Coba kalau ini orang kok begini banget ya. Wah, anak siapa sih? Oh, orang Kristen. Waduh, malu gak tuh? Ya kan? Nah, anak-anak Tuhan, jadi kita jangan bikin malu Tuhan Yesus ya. Setuju? Amin? Jangan bikin malu Tuhan Yesus. Kita harus bikin bangga Tuhan Yesus melalui hidup kita. Ya, harus bikin bangga ya dalam kasih ini ya. Dan yang kedua, yang terakhir ini apa nih, pekerjaan apa selain kasih tadi? Nah, ini yang jarang sepertinya saya dengar nih.
yaitu talenta. Nah, semua dari kita pasti punya talenta, betul? Ya. Nah, ingat gak cerita talenta, ada yang dikasih 1, ada yang dikasih berapa? 2. Hah? Di Alkitab 2. Ada yang 5. 2 atau 3 ya? 2 ya? 2 terus 5. Ingat ya? Nah, cerita itu. Nah, dari kita semua pasti Tuhan kasih talenta. Cuman ada yang menyadari, ada yang tidak. Nah, kalau tidak menyadari, berdoalah, Tuhan, talenta apa? Kalau nggak, tanya teman-teman, pasti teman, kamu keahliannya di sini. Talenta itu banyak banget ya. Bisa kita bernyanyi, bermain musik, ya kan? Bisa ya membawakan firman, bisa menjadi presenter, melukis, menari, banyak hal, banyak macam, ya. Nah, saya mau tanya sama teman-teman, coba saya beri waktu 15 detik untuk berpikir ya. Talenta apa yang Tuhan sudah taruh di kita, di kalian? Coba kalian renungin, talenta apa yang Tuhan sudah kasih kepada aku ya? Coba direnungin. Talenta apa? Ya, kita harus cari tahu. Tuhan kasih apa ke aku ya? Talenta apa ya? Nah, 15 detik saya kasih untuk kita merenungkan. Talenta apa yang Tuhan sudah kasih? Berapa talenta? 1 kah? 2 kah? 3, 4, 5? Atau lebih bahkan? Multi talenta itu ya. Nah, coba. Sudah? Sudah dipikirkan? Nah, kalau gitu saya boleh nanya nih. Saya mau nanya. Coba, saya kan karena nggak tahu namanya, saya tunjuk aja ya. Siapa ya? Yang keren ini, pakai kacamata. Boleh bangkit berdiri? Satu-satunya kayak pakai kacamata cuman. The one and only. Siapa? Boleh bangkit berdiri? Iya. Siapa namanya? Saya Pak. Miguel. Oke, Miguel. Miguel, menurut kamu talenta apa yang Tuhan sudah taruh ke kamu? Kalau talenta saya bermain musik. Wow, bermain musik. Keren. Main musik apa? Boleh tahu? Drum. Wow. Ada lagi? Ada lagi selain main musik? Tidak aja. Main musik saja? Ya. Oke, berarti kamu merasa Tuhan memberi kamu talenta 1. Oke, luar biasa. Jangan lupa Miguel, talenta 1 itu harus kamu kembangkan. Karena nanti Tuhan tagih loh, Tuhan tanya. Tuhan akan tanya talenta yang sudah dikasih. Ingat kan cerita itu? Tuhan tanya. Nah, oke, thank you Miguel. Fani, boleh. Ya, Fani, talenta. Menurut kamu talenta apa yang Tuhan sudah berikan ke kamu? Ada berapa? Bernyanyi. Oke. Selain bernyanyi ada lagi? Sudah. Oke. Kita beri plus ya. Bernyanyi, jangan lupa dikembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih. Ya, ingat dikembangkan talenta yang Tuhan sudah kasih. Karena Tuhan pasti akan nanya, mana talenta yang sudah Tuhan berikan. Oke anak-anak? Oke, terima kasih firman Tuhan, sampai di sini aja. Ya, boleh deh kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyi satu lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Oke. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah menjadi berkat. Sekali lagi hidup ini
firman-Mu Bapa. Kasih kami akan kembangkan berprogres hidup kami Bapa, dan talenta yang sudah Kau taruh kami akan tingkatkan lebih lagi Bapa untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih.